Ya artinya begini, jangan diperluas ke sana lalu akhirnya menjadi stream lainnya nggak kena. Anda ingin nggak melihat negara ini maju? Apa itu nafsu? Yang enggak. Ini bukan nafsu. Masa melihat negara maju dibilangin nafsu? Kalau kamu pengen kaya sendirian, orang lain suruh melarat semua, itu nafsu. Tapi kalau kamu senang melihat orang makmur semua, ya itu bukan nafsu dong. Karena nafsu itu yang aneh-aneh. Ketika ada orang warungnya laris, kenapa kamu harus marah? Itu yang baru dipertanyakan. Begitu warung itu bangkrut, waduh kamu bersorak-sorai. Puasa ladas ya. Itu kan nafsu. Ya artinya bahwa nafsu itu ujungnya begini. Ketahuilah bahwa nafsu itu jelas tujuannya adalah untuk menghancurkan diri kamu. Apa saja. Hanya manuvernya yang berbeda-beda. Maka kita harus cerdik melihat sepak terjang nafsu itu. Nafsumu itu ada dalam dirimu sendiri. Ya bukan di luar dalam diri kamu sendiri. Nafsu tuh. Ya artinya bahwa Nabi Yusuf pernah bilang dalam hikayatana an Yusuf, qala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu tuh. Nyerimpet banget nafsu. Ubat. Diusir balik mana, tampak tekaman, dia tertangi mana. Ya, wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu selalu mengajak kita kepada yang jahat. Mengajak kepada kejahatan. Jadi di penghujungnya, karena di situ ada ungkapan yang lebih jitu lagi, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Berarti kalau kamu ngelawan ini loncatan saja. Kalau kamu melawan nafsu, mangsa menang-menang masih menang dinakin kiki kalah mana. Mungkin pada saat yang sama jam ini kamu menang, jam berikutnya udah kalah lagi. Kalah menang masih mending. Cuma kalah 10 tahun menang sekisan, udah kalah. Menang langkah antara menang dan kalah. Kalau pengen menang itu illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Daripada kamu jungkir malik kalah menang angin buat baik, yang bisa melawan nafsu secara tuntas itu orang yang mendapat kasih sayang Allah. Daripada ngelawan nafsu, ya pribadi caranya supaya bisa melas ning sirabahin. Ya justru karena itu, dan itu mengenali diri kan tidak mudah. Atau kama qala fil hadis al-Yunani, dalam hadis Yunani, ungkapan seorang filosof di Yunani mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Bukan kalau Rasulullah ya, bukan hadis Yunani kini. Lah filosof. Itu betul, enggak ada masalah bagi saya sih. Siapapun yang bilang kalau benar ya benar, enggak ada urusan. Iya beli. Ya bener, maka salah ya salah. Nah, untuk mengenali diri sendiri gimana? Dirimu kan jauh atau dekat. Dirimu itu jauh atau dekat dengan dirimu, dengan kamu nih. Dekat ya. Tapi kalau nggak paham, memang iya. Belum paham. Sajina-jina belum paham ya. Ya kenapa nggak paham? Yang kamu yang nggak pernah bekerja keras ya,
Dan kamunya nggak pengen paham. Memang nggak pengen paham sih. Kenapa? Karena kamunya merasa sudah paham. Banyak orang yang belum paham ngakunya sudah paham. Dikasih tahu nggak percaya. Nah ya justru karena itu bahwa orang itu bodoh. Orang itu bodoh. Dia tidak mengerti bahwa dia itu bodoh. Sampai orang pintar juga banyak. Dia tidak mengerti bahwa dia pintar. Banyak orang itu tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu kok. Ada yang orang melarat perang sana sugi. Anak itu wong sugi masih ngerasa melarat baik. Ya kita kan seperti itu semua. Jadi artinya bahwa di sini kesulitannya kita mengidentifikasikan personalitas kita sendiri juga sulit. Kamu kenal nggak terhadap bakat-bakat yang ada pada diri kamu? Nggak semua orang tahu. Yang besar otak kanan apa otak kiri? Nggak tahu. Iya kan? Jadi kamu kan nggak tahu dengan diri kamu sendiri. Untuk mengetahui kemampuan potensi yang ada pada diri kamu sendiri juga, punten ya, minta bantuan psikiater kok. Ya justru karena itu. Ada orang ya pintar lah. Saya nggak menyalahkan ketika dia sadar dia pintar. Tetapi ketika ada orang pintar yang lain, dia tidak mengakuinya, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ini kan karena dia merasa paling pintar. Ya, adalah nggak apa-apanya, siapa sih? Ya, kata guru modale, kan biasa begitu tuh. Sering mendengarkan. Itu berarti dia tidak mengakui kelebihan orang lain. Dia merasanya semua di bawah saya. Kunyuk beli makanan. Ketika Anda yakin bahwa Anda tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun, ketika Anda gagal, kecewa enggak? Berarti Anda belum yakin Anda tidak mampu. Karena kecewa itu adalah ketika Anda yakin Anda mampu, ternyata tidak bisa. Kecewa. Kalau di awalnya tidak mampu, enggak pernah kecewa. Manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Secara fisik kita paling lemah. Ulut karo gajah masa menang silahkan. Iya boleh. Cecak tiba segubungan plak sama tuh gak buntutnya bisa melaju sih. Lo masih udah tiba segubungan. Bisa melaju boleh. Ya masih hebat cecak bodoh mah. Iya kan? Dari sisi sosial juga makhluk yang paling kacau balau. Bilang semut. Sejauh yang tembok salaman kabeh. Dari sisi ekonomi, pirang tahun sudah bisa mangan. 30 tahun bisa mangan dewek. Ulah kacotot metu kok bisa mangan dewek sih. Iya kan? Iya beli. Iwah kah begitu lahir kah langsung lu mangan dewek aja. Sarjana ekonomi gak bisa mangan pek gitu. Terus sarjana ekonomi. Ya betapa lemahnya kan. Baru umur 40 tahun baru ada kemapanan, baru bisa bikin rumah. Ya kan begitu. Terus umur 50 tahun bisa beli mobil, ya kan? Umur sewitak mati. Gelis beli gitu. Umur 10 tahun. Kedik jayane sira 10 tahun. Jadi ngerepotakan uang. Nah kita mesti sadar tentang diri kita ini kan. Ini hal yang masalahnya harus kita paham. Jangan nyala dia. Baca nama. Iya.
ketersesatan orang tuh bukan hanya merasa dirinya pintar, merasa dirinya kaya dan semua kuasa, sampai merasa dirinya jadi Tuhan kok. Kenapa sih? Dan terlalu banyaknya manusia yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Makanya Al-Quran dari ujung ke ujung setiap lembaran ceritanya Fir'aun dulu. Ya artinya akeh Fir'aun. Itu sih. Jadi masa nggak lemah kurang cerita Fir'aun mana? Mana itu kola Musa, mana itu kola Musa, itu kola Fir'aun. Setiap sudah cerita Fir'aun nggak bisa habis. Yang jadi Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Kitabnya Al-Quran. Kok isinya Fir'aun dulu sih? Ya berarti penyakitnya penyakit Fir'aun sebetulnya. Jangan-jangan kamu juga sudah jadi Fir'aun semua. Ya, jadi ya artinya bahwa Fir'aun dengan kekuasaannya semacam itu, dia sayang kok sama rakyatnya. Ya, dia selalu berpikir bagaimana rakyat kita kira warung mangan. Ya, membuka lapangan kerja. Dia ahli kok. Termasuk bangunan-bangunan piramid juga sendiri menurut satu analisa ahli ketenaga kerjaan dari Jerman itu ini sebetulnya piramid-piramid juga hanya pola untuk menyerap tenaga kerja itu. Makanya sekalipun Nabi Musa mendoakan Fir'aun supaya hancur kerajaannya, 40 tahun ditunda oleh Allah. Karena Fir'aun masih memikirkan rakyatnya. Percaya nggak bahwa kamu berpotensi tinggi untuk menjadi Fir'aun? Dan bahkan lebih kejam dari Fir'aun dalam sejarah. Iya, sudah Fir'aun. Kenal nggak? Kalau nggak berarti kamu belum kenal diri kamu kan gitu. Ini adalah jawaban-jawaban tentang bagaimana caranya mengenal diri itu sendiri. Itu aja. Ya masa praga 10 tahun kenal diri mah. Iya. Sekarang baru nembe lamat-lamat sih lagi. Nembe kenale lamat-lamat kah? Masih remeng-remeng kan. Ya, diterusakan deh bakal ya. Bukan tuh sama padang boleh. Jadi kita kunyuk iya. ya barangnya masih mending kiri kalau menusak begitu. Cara Nabi Isa di dalam kitab Injil Barnabas tuh masih mending kiri ini bang siraku. Kari kirik mah kadar apa sih dipebalu sisa makanan, tapi berterima kasih dengan majikan itu luar biasa. Majikan lu nggak ditonggoni umatnya, iya ditanggri, karena malu disander, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan rumah majikan kan gitu. Padahal dia hanya dikasih tulang belulang, sira dipakan dibadu segala macam, masih ngelawan pun majikan, melangkah ke subuh nih sih. Jadi mending di sedekah diriku. Ngawus. Dari Nabi Isa. Silakan aja dibaca di Injil Barnabas itu. Salah satu dawuhnya Nabi Isa itu kepada sahabat-sahabatnya begitu. Jadi artinya bahwa manusia itu ya memang sulit untuk bersyukur. Ya. Ya, saya kira banyak bahan kajian-kajian yang bisa mengantar kamu untuk kenal diri. Tetapi juga di ujungnya, ya kadang-kadang setelah semuanya terbuka, masih belum paham juga. Apa kian tadi? Ya, saya masih takut baik. Ya tutu, embus nyerasa. Tutu ya wispur. Itu pun kita menjawab pur. Ya wes. Iya kan? Nah itu kan ukuran macam itu. Tetapi ini saya ingatkan, terlepas kamu kenal diri sendiri, terlepas kamu apakah termasuk al-wasilun, apakah as-sairun, apakah al-mubtadiun, enggak gitu.
Terserah pangkat kamu di bidang spiritual. Sing jelas secara syariat, coba laksanakan sebisa-bisa kamu aja sih. Teman. Karena jeruk pangapurang coba. Ngaku bodoh. Ya bos, kita nggak bisa semene. Untuk melaksanakan syariat saja tidak mudah. Manjel. Paham nggak kamu larangan Allah? Masih kenapa kamu masih melanggar juga? Itu. Nah, salah satu, cobalah kamu posisikan bahwa nafsu kamu sebagai musuh kamu. Maka apapun yang diingini, cobalah dilawan. Paham begini? Posisikan musuh kamu, nafsu adalah sebagai musuh kamu. Apapun keinginannya, jangan coba-coba dituruti. Dilawan terus, dilawan, dieluk terus. Iya. Saya bakal dituruti cuma mendeg-deg gini. Tambah mendeg-deg bakatnya. Iya. Dan juga kadar nafsu orang juga berbeda-beda. Ya, keberatannya. Jadi faruba nafsin yasqulu 'alaiha ghairu ma yasqulu 'ala al-ukhra. Fa ba'daha yasqulu 'alaiha samt. Sebagian orang ada yang merasa berat sekali. Kongkon meneng cabut pisan gini. Beri kuat meneng. Napa sih gatal ilate? Wa ba'daha yasqulu 'alaiha al-kalam. Ada sebagian yang merasa berat ngomong. Ngomong beli bisa ngomong aja. Ada yang diam berat, ada yang ngomong berat. Kama idza tarabba fis samat. Seperti orang yang sudah terlatih di dalam diam dan ternyata diam itu juga berat. Diam itu juga beban, pengen ngomong, bahkan nafsu pengen ngomong, coba belajar menang. Iya. Bahkan sirane menang enak, lawanan ngomong sih akeh. Nah, ini kan apa namanya shock terapi ya sendiri. Terus dia kan berlawanan. Wa ba'daha yasqulu 'alaiha al-'uzlah. Sebagian merasa berat kalau uzlah itu. Abot kalau dewekan uzlah itu berat pisan kan. Insyaallah kana pripun. Beli betakan, nembe 3 dina balik. Alasannya apa? Empu alasannya mah. Alasan rabbinya sakit. Dikasih tugas 40 hari, baru 3 hari udah pulang. Itu kita. Iya. Nah, wa ba'daha yasqulu 'alal khitah. Sebagian merasa berat kalau bergaul pada orang tuh. Senengnya menyendiri. Enggak suka bergaul, ada. Ada orang yang sukanya bergaul, enggak suka sendirian tuh. Ya kan begitu. Ini kan kita punya pembawaan yang berbeda-beda. Wa ba'daha yasqulu 'alal siyam. Ada yang yaitu berat sekali kalau suruh puasa tuh. Wa ba'daha al-fitr. Sebagian ya merasa keberatan makan. Ya beli kiyang makannya bisa, senangnya puasa baik. Makan beli kiyang. Wa ba'daha yasqulu 'alal su'al. Ada yang merasa berat sekali untuk meminta-minta tuh. Wa tamutu minhu fi sa'atin wahidah. Dan dia mati dalam 1 saat saja. Wa ba'daha yakhuffu 'alaiha. Ada yang rasa enteng. Kama idza ta'awwadatu qabla al-amri bihi. Seperti halnya orang yang telah membiasakan diri dengan persoalan itu. Wa qis 'ala dzalika, silakan diteruskan. Anda ini mana yang Anda sukai nafsu kamu? Nafsu kamu senangnya apa? Senang bergaul, coba menengah di rumah. Musuh. Senang yang dewekan, metua bergaul, dilawan gitu dong. Ya. Artinya bahwa apa yang disenangi oleh nafsumu, kamu tahu kok. Iya. Cobalah diberikan perlawanan, jangan selalu dituruti. Karena nafsu itu sekali dituruti, meta tambah. Turuti lagi, tambah lagi, akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Ya, sampai akhirnya tak terkendalikan, terjerumus akhirnya. Ya, udah terjerumus, sudah terlalu dalam. Balik bagus mana, aku bisa angin kalau kak kena. Sekadon sasar sih. Ya, walakin naukan fi dhalalin ba'id.
bahwa dia sudah terlalu jauh tersesatannya, susah menegurnya terlalu jauh. Nah ini, ada nggak orang yang susah ditegur? Kenapa? Kenapa? Dipertanyakan dong. Kamu salah. Kenapa ketika ada orang menegur kesalahan, kok kamu tersinggung sih? Kenapa? Karena Anda merasa benar. Dan semuanya salah, yang benar kamu. Iya, kan merasa benar ya. Dan kamu yang menjadi masalah kan tidak pernah merasa bersalah selama ini. Perasaannya benar baik. Langsung ngalakan, ya sudah bisa apa sih kalau kena kedeng. Bilang tahun mondok kayak sirane. Kadek murugi kedeng. Ya, sok menggurui. Itu kan ungkapan sehari-hari yang kita dengar dari mulut orang kan. Dan mungkin juga kamu juga pernah mengatakannya begitu kan. Jika kamu merasa udah ngetop gitu. Merasa terhinakan ketika ada orang menyebutkan kesalahan kamu. Iya. Iya. Jadi artinya tidak menerima saran dan kritik. Ini salah satu persyaratan orang kalau ingin maju itu harus siap menerima kritik. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Siap membangun kritik sosial yang seluas-luasnya. Siap mengkritiki dan siap dikritiki. Bis sabri bil haqqi wa sabar, dengan hak dan kesabaran. Dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya kalau kesabaran tuh ya artinya kamu melawan nafsu kamu sendiri. Coba dengarkan aja dulu, barangkali benar. Iya. Saya sendiri juga sulit sekali menerima penghargaan dari orang yang pernah saya kritik ya. Jarang sekali. Ya. Yang paling banyak itu adalah ketika saya menyanjung orang, langsung responnya. Bro itu kan bikin dia. Ya udah kamu ngalam bae lah enaknya mah. Kejeburian loh, ngalam aja diuncelang terus diuncelang. Ya tapi kadang-kadang bertentangan dengan hati sanubari kan. Masa wong kecebrut dengan apa? Itu ya persoalan. Jadi kadang-kadang pertarungan dalam diri kita juga masih ada. Antara adakah saya keberanian menegur orang atau tidak. Banyak pertimbangan dari pengalaman yang panjang bahwa seringkali ketika menegur malah kena getahnya. Niat kita sudah baik-baik ternyata nggak didengar. Berapa banyak saya sering menegur orang dan tidak mempan. Tetap. Aja mono. Muncul peyaus. Yang padahal karena saking sayangnya saya, saking emanat kita, kalau kena dinurut ya us. Ya. Menyesal nggak ketika kamu menasihati orang tapi orang itu nggak menuruti omongan kamu? Menyesal nggak? Kalau menyesal berarti nasihatmu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kalau untuk Allah, nggak usah menyesal. Ketika orang tidak percaya dengan nasihatmu, kesel kan? Bocah goblok temanku dia orang bingung tuh bingung ya bos. Nah itu penyesalan kita semacam itu kalau terus menerus juga bisa menghancurkan diri sendiri. Penyesalan yang terus mendalam, penyesalan yang mendalam itu bisa juga merusak kesehatan kita. Bisa tekan mati, bisa sampai kepada merenggut nyawa kok penyesalan. Ngantil boleh. Orang menyesal nih kayak apa? Seperti orang jatuh dari tempat yang tinggi, langsung drop. Sampai akhirnya ambekan metu beli mancing maning gitu. Iya. Makanya Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka." Bisa jadi kamu membunuh dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri. Alla yu'minu bihadzal hadis ya asyafa, karena kamu menyesali banyak orang yang tidak percaya kepada kamu.
Jadi ya ngantil surat beli ya. Sekarang baca. Iya, ngantil surat beli wis, ngantil surat beli wis. Ngantil syukur beli syukur jangan kono-kono. Falyakunil 'abd 'ala nafsi basirah. Jadi hendaknya orang itu harus bisa mengerti terhadap dirinya sendiri, harus waspada terhadap dirinya sendiri. Basirah 'ala nafsihi, bisa mengenali secara tepat akan dirinya sendiri, mengenali diri sendiri. Wa yasiru ma'ha 'ala aksi muradiha, dan dia menjadi bisa berjalan gitu melawan keinginan nafsu itu sendiri. Kenali nafsu kamu sendiri dan hendaklah kamu mampu memberikan perlawanan terhadap keinginan nafsu kamu. Hakadza yastamirru ma'aha, demikian berjalan terus. Yukhalifuha fima ta'muruhu wa yattahimuha fima tastahsinuhu. Ya, kamu harus melawan perintahnya dan kamu harus mencurigai apapun yang dinilai baik oleh nafsumu. Wa idza tazakkat wa tatahharat min al-hissi wa lam yabqa fiha baqiyatun fa hina idzin yajibu alaihi muwafaqatuha. Kalau sudah suci, sudah bersih nafsu itu dari segala rasa, walam yabqa fiha baqiyatun, sudah tidak tersisa sedikit pun, sudah nafsunya sudah terkendali dan terkuasai, fahina idzin yajibu alaihi muwafaqatuha. Ketika itulah baru bisa menyetujui apa yang diinginkan oleh nafsu kamu, karena nafsu kamu sudah termasuk dengan nafsul mutmainnah, itu baru benar. Selama ini kan masih binal, mesti dieluk dulu, mesti dilas dulu, dikasih pelana dulu, dilatih dulu sampai dia jinak. Ya. So bagaimanapun nafsu ini juga merupakan potensi yang pada diri manusia. Orang juga bisa bertahan hidup karena punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu, ya wis menang baik, pojok. Ya, orang itu berbuat kan terdorong oleh nafsunya, karena ambisinya, ingin jabatan, ingin kekuasaan, ingin kaya, ingin segala macam keinginan, itu kan nafsu semuanya. Memang perlu, tapi ketika kita ingin belajar kebenaran, ya sebuah nafsu-nafsu yang binal itu kita jinakkan dulu, kita taklukkan. Kalau sudah jinak, sudah takluk, nah baru bisa kita ikuti, karena sudah tidak lagi mengarah kepada nafsu amarah. Nanti ada bab khusus tentang jenis-jenis nafsu semacam itu, ya kan gitu. Tapi kadang-kadang teori nafsu itu diuraikan terlalu komplikated sekali kadang-kadang. Membuat orang jadi nggak paham. Ya, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul akhirnya tambah ribut, tambah beli paham pisan akhirnya. Kita masih simpel aja lah. Gitu. Oke, ketika nafsu sudah menjadi baik, menjadi ini, ya sudahlah. Silakan, boleh. Fahina idzin yajib alaihi muwafaqatuha. Idza tajalla fiha hina idzin idz la yatajalla fiha hina idzin illa al-haqq. Karena tidak akan tampil ketika itu kecuali adalah kebenaran. Makanya ketika nafsu itu sudah ditaklukkan secara total, maka apapun yang dikatakan pasti bukan dari nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah tidak tunggu dari hawa nafsunya, tapi itu sudah kebenaran. Jadi artinya apapun yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kalau kita masih ada kepentingan, pasti nggak benar. Ya. Faqad ja'al haqqu wa zahaqal batil fayasiru amrul arif ma'kusan ma'asair. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah musnah. Fayasiru amrul arif, sehingga menjadilah opo amrul arif, urusan orang yang arif, ma'kusan, berkebalikan ma'asair daripada orang yang dalam perjalanan. Jadi perilakunya segala macam ya berbeda orang yang sudah arif dan orang yang masih dalam perjalanan. Wong sing wis bener, kalau wong sing lagi belajar, benernya masih aduh, masih bisa terbalik-balik. Barang sih ini durung
pengen belajar bener. Pengennya bejurung ya. Lamun lebih pengen bagus mungkin. Jurung lah kau nih masih pengen lebih kaya, masih ngayal kah? Pengen ya. Ya harus penting kadang-kadang pengen gak beli. Nah makanya fasairu yadurruhut tadbir. Kalau orang yang masih dalam proses perjalanan menuju kebenaran, yadurruhut tadbir, merencanakan, berkeinginan, punya cita-cita, membuat program segala macam, itu nggak bagus, membahayakan. Jadi harus gimana? Orang yang lagi pengen belajar bener mah, orang yang lagi menjalani kebenaran mah, ya harus nggak usah mikir, nggak usah tadbir, wal ikhtiar, nggak usah milih. Kalau orang yang lagi menjalani proses kebenaran, ya harus belajar untuk memberikan kebijakan. Allah lah yang menentukan dan menyerahkan hak pilihnya kepada Allah, biar Allah yang memilihkan. Saya nggak usah milih lagi, belajar untuk tidak memilih. Saya pengen suku, saya pengen pinter. Orangnya, lamun di pengen goblok tuh melarat. Nggak milih pinter, nggak milih bodoh, nggak milih kaya, nggak milih miskin. Biarkan Allah yang memilih. Apapun yang Allah tentukan, saya hanya siap menjalani. Itu adalah pola pikir orang yang lagi belajar benar. Tetapi wal arifu yanfa'uhu. Tetapi orang yang arif billah malah ya bermanfaat. Dia bisa mengambil kebijakan, dia bisa memilihkan. Mengapa? Karena pilihannya benar. Kalau orang lagi belajar benar kan belum benar, ya pilihannya salah. Sira mas setiap laki milikku salah baik, milih rabi kah salah baik sira. Iya kan? Milih profesi salah dulu. Dan kadang-kadang orang tidak tahu gayanya memilih, pasti salah pilih. Bisa enggak rakyat di desa salah milihku? Mungkin enggak di negara orang salah milih presiden? Iya. Jadi beli kapok-kapok sebelum salah milih antem PK. Iya, artinya beli rasa salah kan. Rasanya benar, nyongan. Ya kita mau beli salah milih. Mana beli? Iya. Ya iya. Ya berarti kan salah milih. Dia milih duit, bukan milih orang yang benar kan. Santri nyalon jadi kuwu, bajingan nyalon jadi kuwu, sing jadi kebajingan. Ya berarti kebutuh, berarti masyarakatnya bajingan kabeh kan orang. Ya santri beli payor kan. Wah, aja milih kan yang kan nanggap reog bloli. Nanggap prokes bloli santri sih. Nggone kokon ngaji bae kono. Ya kan ada anggapan begitu. Jadi bakal pengen nyalon dari kubu ya kudu bisa mabuk dikit sirani dan mabuk kepilih kepilih. Ya yang gawa-gawa demen kon kan berkepilih. Mau batu reangan mah ya kon. Ya. Wasairu tadurul khilqah wal arifu tanfa'u. Orang yang lagi belajar benar nih kurang baik kalau banyak bergaul nih. Harus belajar menyendiri. Penjernihan itu penting. Wal arifu tanfa'u, tapi orang yang sudah arif malah bagusnya harus bergaul supaya apa? Bisa mengembangkan, bisa menularkan kebenarannya. Iya, bikin. Kalau orang yang lagi belajar malah dia yang kesambet. Iya, yang mau mereka bener ini. Barang bisa tuku, melunya awer. Kalau joget di panggung, wah, ya kenapa? Karena dia belum saatnya untuk bergaul. Ya, umpamanya,
Itu. As-sairu yaduruhul kalam. Kalau orang masih lagi belajar benar, banyak ngomong nggak bagus. Iya kan? Wal arifu yanfa'u, tapi orang sudah arif ya bagusnya banyak ngomong supaya orang banyak paham. Ayo ngomong serok terus. Ngomong baik. Ya karena akan ada yang memanfaatkan. Orang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kesiran yang lagi nembe belajar bener, ya ada kakek ngomong, mana salam dulu gini. Ya. As-sairu tadurru dunya wa yahrubu minha. Orang yang lagi belajar benar, ya dunia itu kurang bagus ya. Ya bergelimang dengan materi terlalu banyak juga susah. Karena orang kaya kan berpotensi untuk berbuat jahat. Orang kalau duitnya banyak kan angel bener gini. Aneh-aneh kagak. Iya kan? Yang enggak itu wah hawanya dunia kan begitu, selalu ngajak nggak bener aja kok. Lamun tidak tiba-tiba duit triliun. Kelang lebih kira-kira. Dijamin beli bakal bagi balik nih rumah. Bakal 1 triliun kan lamun dititipakan di bank sebulan tuh bunganya kan 10 miliar sebulan. Cukup beli sebulan 10 miliar. Di deposito 1 triliun tetap tidak berkurang, setiap bulan dapat uang 10 miliar. Apa beli sekarat sih? Lah ya iya. Iya. Jadi kalau orang yang lagi pengen belajar berenang, ya bagusnya melarat pekingin. Sebelum sugi kamari mana mari. Bukan tinggal landas, tapi meleset mana. Iya. Jadi di situ makanya belajar zuhud, belajar menerima padanya, ya kan begitu. Buka pejaringan berasa kari sekati ya usah. Bengi-bengi buka gopra karena gorengan oncom ya us kalau oncom bae. Aja ngayal sate ane oncom pan oncom. Kikiane buya bae karo kecap ya us kecap. Baka wong sugi. Menjelang sambal goreng pengen sate. Menjelang sate pengen pan. Iya. Ini rapi gak pada. Sing gireng-gireng otaknya yang putih. Iya. Sing dijeleng kurus otaknya pengen sing lemu. Enggak selesai-selesai katanya. Saya pernah segitu. Sangat. Jadi logika kesugihan ke juru mancing baru ngalami mah. Iya jalan itu juga bikin pimpin sampai sekarang kayak apa. Iya. Ya kita masih rutin bekasinan masih ngaji masih melarat. Cok sugi mari. Sibuk bisnis, ada transaksi, ada ini tender, rapat, meeting, briefing, konferensi, seminar, konferensi pers. Shopping. Iya. Ya itu kesombongannya juga muncul sekarang PDW memperbudak orang lain. Ya, begitulah kira-kira. Nah, tetapi wal arifu ghaibun anha la tadurru. Tapi orang yang arif billah sudah enggak mikirin dunia lagi. Kaya dan miskin adalah sama. Waktu kali kalau berlian pada. Bekas tidak masih membedakan berlian dengan batu kali berarti durung arif billah. Jadi artinya ya ada dunia ya baik, tidak ada dunia ya baik. Sugi ya baik, melarat ya baik.
Bakasi nama bagusnya melarat. Sambil bener. Nah, wis bener, sugian los konon kah? Baka bisa mah. Baka beli ya melarat ya bagian gitu aja. Iya. Gitu. Warubama tanfa'uhu dan bisa boleh jadi bisa bermanfaat ya. Orang yang arif kaya bermanfaat apa? Pasti akan bermanfaat, akan mensejahterakan masyarakatnya, akan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya, bisa menolong orang yang susah, anak yatim ya disekolahkan, orang jompo rumahnya dibikinkan, anak-anaknya juga sekolahnya benar. Iya kan? Baka masih durung arif bila sugi duit ya ngerjain rabina uang serata kerja buka ya sekarang begini, kalau urusannya urusan syariat mah ya nggak salah ya, orang kawin bisa salah, mangan sate bisa salah, gawe rumah 10 miliar nggak salah pula syariat mah. Duduk tersirat oleh dagang kepada dewek. Iya kan? Syariat salah nggak? Anda beli mobil yang 5 miliar, salah beli? Enggak. Rabine sirane nggak kelorong sekilan, terus kalungnya setambangnya nelayan, giwangnya 10 karat, ngelob kabeh, hake sekilan, sandalnya ke hake sekilan, ya boleh-boleh aja, salah syariat. Tetapi ketika banyak orang-orang perempuan pada nangis meratapi nasibnya karena melihat istrimu yang sangat mewah, siapa yang disalahkan? Apa beli pada nangis lah, bitar mikir dalam rabi diranggo gelang keroncong sekilan. Secara syariat mangan sate mul-mul kerja apa? Iya, anak tangganya sing pada ngiler. Silang dalam mangan sate, nggak ada masalah kok. Kalau mana sih dewa sirah, syariat kan udah begitu. Iya kan? Yang begitu, yang itu kunci, paling kaya. Ini lebih haram. Gitu. Ya tapi anda wong ngiler sih. Nah ini kan ngaji rasa. Ngaji rasa. Selama ini kan kamu merasa benar terus kan. Pernahkah kamu mau banyak menyakiti hati orang lain? Iya kan? Ya makanya. Ketika saya bikin pondok, umpamanya secepatnya setahun langsung bikin gedung, bikin asal mau digelar ratusan miliar sampai megah sekali. Apa nggak sakit hati orang yang punya pondok yang lain? Bulan gak usah laku adil. Ya. Dipainnya tekas titik, ayo merakak-rakak bertahun-tahun. Supaya jangan menyakiti orang lain. Paham likin? Saya berterima kasih Allah, terima kasih. Sampai sekian duitku masih tes duit ke. Iya, jatuh ke gorek, bayar dina Senin wae rolisan tukang yang geragapan rambut menurut mana bertahun-tahun begitu beli guyuk kan enggak duit kayak dondongan kan ya saking emane Gusti Allah barang emang supaya kita ajak ke sing yang iki ngerti beli ngalimene karepe siapa kalau Gusti Allah kita beli apa numpang meneh ya wis yang tawang ini kan dalam buku ini kan ini. Oh pada gelar kelas mana kan ini? Mana? Iya, iya kan? Ya, ya begitulah artinya bahwa ketika saya harus meninggalkan Tulungagung pindah ke Sadang Bingan yang Toang ya harus tak lakon ya Pak. Saya yakin kok ini untuk kebaikan kita. Bayangkan
Yang saya pikirkan adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak Indramayu. Yang saya upayakan adalah untuk mengajak mereka supaya jadi orang yang benar. Akas ini ngiti aja. Kenapa loh? Kenapa? Lah ya iya. Ya begitulah dinamika kehidupan seperti itu. Bahwa ketika engkau memikirkan mereka, ingin berbuat baik kepada mereka, belum tentu mereka berterima kasih kok. Sampai-sampai tekan saya bisa dipodarin uang mungkin ini. Kenapa? Karena Anda bisa menjadi saingan. Apa saingannya? Ya, Anda bisa mengurangi pengaruh orang lain. Anda bisa mengganggu kewibawaan orang lain. Iya, tapi begini. Aneh barangnya mah. Beli mancing akal, tapi ini realita. Iya kan? Mancing akal beli. Kita ngepedut nih sirah. Kok sirah nyewat? Ya, tapi ya seperti begitu. Itulah logika bermasyarakat itu. Makanya jadi sekali lagi peta sosial yang ada dalam Al-Quran itu pertama kali kita bermasyarakat, makanya peta masyarakat langsung Al-Baqarah kan, langsung itu peta sosial bahwa kategori masyarakat nih kelompok yang percaya atau mendukung, kelompok yang menolak, tidak mendukung, ya kan? Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang yang berpura-pura tidak mendukung kamu tapi berpura-pura mendukung, nyatanya tidak. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu musyrikun. Kita mau kujonan pae. Lagi ngeledek baik kan. Dan ada lagi kelompok yang beku, yaitu tidak mau percaya. Yang percaya, yang menjadi pendukung, ya dibina supaya meningkatkan keimanan mereka. Yang tidak percaya, orang kafir didekati secara persuasif, dibujuk supaya mereka percaya. Yang tidak mau percaya, yang berpura-pura percaya, yang orang munafik ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik, itu perlu diwaspadai. Jangan dilibatkan dalam urusan kita. Ya udah jalan diwaspadai aja. Nah, yang keempat yang simbeler-beler ki ya ada ditunggun mah. Bagi pekerjaan ditunggun mah, yang dibuktikan tidak dibuktikan tetap tidak percaya. Wasawan alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Lah biarin aja lah. Badi ngentokna waktu bae ngon siram. Bisa jadi hitung, jangan dihitung kebenaran mereka. Anggap aja nggak ada. Jadi memang harus begitu. Iya kan, kita harus jelas dan itu harus terinventarisir. Siapa lawan, siapa kawan, dan siapa yang perlu dicurigai. Dan ada kelompok yang gak usah dihitung. Itu peta sosial selalu begitu. Di mana saja selalu begitu. Ujung-ujungnya sampai saya tekan modal gak beli mungkin menyenangkan semua orang. Ya kan, masih ada yang tidak suka, masih ada yang mendukung. Begitu persoalannya. Berapa banyak Anda pendukung? Ya, bagaimana Anda melakukan pendekatan? Ini kan peta sosial semacam ini kenapa ditaruh di surat yang awal, di surat Al-Baqarah sebagai pedoman hidup kita? Kok kenapa ya bisa membaca peta sosial? Ya memang kita mau masuk ke daerah manapun kita harus belajar petanya dulu dong. Iya beli Arab ning Amsterdam, ya beli peta Amsterdam, coba dibaca dulu di mana transportasinya, ke sini naik mobil apa, nomor berapa, ya kan begitu. Ya, di mana pasar, di mana
polsek, di mana terminal, semua kan dibaca semuanya supaya kita itu tidak kesasar. Makanya sebenarnya mah Al-Quran sebagai guide of life kita pahami seperti itu. Tetapi ketika Al-Quran menjadi mantra, iya kan, yang acuannya kepada mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ia menjadi sesuatu yang hampur. Ya pahala mah dapat insyaallah gitu kan. Tetapi kan iya kan, apa kegunaannya? Hanya sebagai, jadi sampai juga ada yang membaca Al-Quran itu hanya terfokus pada lagunya, tajwidnya, qiraat as-sab'ah itu ada ya kan, qiraat sab'ah sampai mendetail. Yang kadang-kadang kita melihat tuh urgensinya apa sih ya? Ya untuk kemewahan nggak boleh-boleh saja, pengetahuan kemewahan ya. Pengetahuan kan sampai mendetail, sampai tukang qul hu Allahu apa tuh? Kufuan ahad, kufuan ahad. Apa urgensinya, apa sih keuntungannya? Ya boleh saja untuk kemewahan, oh berarti Anda itu ilmunya melaut ya. Tapi kebutuhan, secara kebutuhan yang mendesak bukan itu saya kira. Itu kepada pemahaman Al-Quran yang aplikatif gitu sebetulnya. Iya kan begitu. Ya, suaranya siapa? Yang Muammar. Iya saya juga seneng sih, enak kan, benar-benar memukau juga. Iya. Tapi what next? Terus gimana? Ya udah, mandek sampai kepada ya enak. Wah ya ilmunya qiraatnya luas. Kufuan ahad, kufuan ahad, kufuan ahad. Ya itu kan qiraat. Iya. Wadduhi, ya kan gitu. Ya, wadduha diulang macam qiraat bervariasi. Iya, itu lagi pamer ilmu, bagus, enggak ada masalah. Daripada pamer gelang keroncong mah. Iya kan tadi ya. Ya iya, ada manfaatnya, enggak ada masalah. Tetapi urgensinya apa? Macam itu. Ya, saya kira kita sudah enggak banyak waktu untuk wasting time itu, karena kita sudah dalam keadaan sudah terjepit sekali untuk segera bangkit. Iya, negara lain sudah begitu bekerja keras siang malam, jam kerja mereka sehari 10 jam, bareng sila. Manci jam pira kerja? Jam 8 sampai sangat 10, 11, 12, 1, loro. Jam 3 ya, 7 jam ya, 7 jam. Mereka 10 jam kerja. 7 jam gak kungku manjing kalau balik sing dikerjani mah mung paling ngomong sejam. Takon apa naik sedina manjing jam 8 balik jam 3, hasil mung bisa gawe surat nikah selembar. Buku nikah kan dia pernah itu kan. Apa iya gawe buku nikah karing ngisi beka sedina. Ya kun mah 10 menit ke perangkat. Oh berarti kerja kita yang efektif hanya 10 menit. Yang lainnya ngobrol, main catur, guyonan, kek-kekan, ngerasani uang, shopping. Ya seperti itu yang semuanya. Nah saya kira kita jangan sampai memperlakukan Al-Quran itu seperti itu. Ya langsung kira-kira intinya kan gitu. Jadi persoalannya apa? Gitu. Sebab nanti yang perlu diwaspadai lagi, bahwa ketika ada gerakan menginterpretasikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ya kan begitu. Harokat tafsir, gerakan penafsir Al-Quran kan dilalui kan dulu bukan lembaga, kan per individu dulu mah. Belum ada lembaga penafsir, belum ada kok. Majma' tafsir belum ada. Individu semuanya.
Nah itu semua orang bisa melakukan bebas tanpa kontrol. Hadis yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Oh, hadis yang berseribu itu dikumpulkan satu persatu. Anak. Sampai kata begitu. Itu kan terjadi pada saat berbarengan dengan konflik politik dan kepentingan. Mungkinkah dalam menafsirkan juga masuk kepentingan itu? Ya itu. Mungkinkah ketika mengumpulkan hadis juga ada kepentingan? Jelas. Sudah kepentingan politik di dalam seperti itu, ditambah lagi dengan gerakan Harokat Syu'ubiyah, gerakan ultranasionalis dari Persia, dari Turki, dari mana-mana itu juga ikut bermain, melakukan provokasi, manuver politik. Wah, ribut barang begini. Paham? Jadi artinya ya kita mencoba untuk melakukan reinterpretasi lagi itu, kita sekarang yang sudah dalam keadaan netral, ya kan? Tidak berpihak kepada Mu'tazilah, tidak berpihak kepada Syiah, tidak berpihak kepada Ahli Sunnah, tidak berpihak kepada Qadariyah. Kita orang Islam Indonesia ingin melihat Al-Quran apa adanya, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu mesti dipikirkan seperti itu. Iya, beli aja mohon kok. Ya iya kalau enggak mana? Al-Quran juga bisa dijadikan mimbar politik. Al-Quran juga bisa dijadikan alat untuk provokasi, ya. Apalagi hadis, nah itu kan. Jadi ini juga pada pertimbangan. Ini orang arif billah ini pada akhirnya tidak ada urusan dengan sekte ini. Orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, nggak pernah dia itu membela sekte manapun, nggak ada urusan. Hanya berpihak kepada Allah saja kok. Ngerti beli? Paham bikin dia? Jadi ketika sektarianisme Anda itu masih kelihatan bahwa involvement itu, keterlibatan dalam sekte, ormas, orpol dan sebagainya, itu merupakan hambatan besar Anda berpikir secara objektif. Karena bagaimanapun Anda akan membela kebijakan golongan Anda dan partai Anda. Betul nggak kira-kira? Ya iya. Iya boleh, siapa? Dan Edi, itu kan begitu. Jadi artinya bahwa netralitas, kembali kepada pertanyaannya tadi mengenal diri itu. Makanya sudahlah, jangan masukkan orang lain dalam dirimu. Biarlah engkau sendirian bersama Allah saja. Bahwa tidak ada yang perlu dibela. Ya ini jangan diartikan bahwa Buya menganjurkan jangan masuk partai politik, jangan masuk mazhab, bukan begitu maksud saya. Bahwa kesalahpahaman, salah interpretasi mana gitu ya, enggak gitu. Cuman involvement, keterlibatan kita dalam organisasi apapun, apakah itu kemazhaban, kepartaian, LSM, ormas, kesukuan dan sebagainya, itu adalah merupakan hambatan yang paling sulit diatasinya untuk membangun berpikir secara objektif. Ya, begitu kita stop, tidak menjelek-jelekan siapapun, tidak mendiskreditkan siapapun, ya kan begitu. Kita melihat apa adanya, siapapun yang mengatakan tetap dikaji kebenarannya, ya tidak underestimate ya aduh masa bener ika gulungan enggak, sekalipun orang yang hina-hina tukang beca itu juga mendapat pertimbangan. Dan di penghujungnya nanti adalah bahwa Al-Quran ini adalah bukan kitab hukum, ya kan begitu, bukan kitab undang-undang, bukan kitab sejarah, bukan ilmu pengetahuan, bukan. Dia adalah guide of life yang semua orang dengan tingkatan yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda, ya status yang berbeda, masing-masing bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan dia memahami. Saya kira mungkin seperti itu. Iya terbeli. Dari bahasanya apa maning Al-Quran, Safatihah bega, wis beres nih.
Bokat kaken ispadu bismillah baik. Ini. Ya. Terus bener gini, bismillahirrahmanirrahim. Bokat kaken buspadu baik. Bokatan kaken ispadu titik. Ya sampai kadang-kadang, tapi itu juga berlebihan juga. Ya. Masa satu titik menjadi penyelesaian, ya enggak juga dong. Kalau bismillah masih bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sampai titik sampai ba ya enggak tahu lah. Jadi kadang-kadang juga berlebihan juga. Jadi kita ingin melihat bahwa Al-Quran adalah diturunkan ke dunia ini sebagai guide of life. Ya, bisa menjadi petunjuk bagi kamu untuk mengambil keputusan, mengambil sikap, untuk berbicara, untuk bertindak. Ya kan begitu. Untuk maju, untuk mundur, untuk bergerak, semuanya itu adalah termotivasi oleh Al-Quran itu sendiri. Saya kira mungkin begitu.